Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 11 berperan dalam alam Indonesia lewat karya ilmiah. Bagi pelajar, kegiatan ilmiah terkait mata pelajaran tentu sudah tidak asing lagi. Biasanya, setelah melakukan kegiatan ilmiah, kalian akan diminta untuk membuat karya ilmiah berdasarkan hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan dunia penelitian. Ada berbagai macam karya ilmiah yang dapat kalian temukan, antara lain laporan ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pernahkah kalian menulis karya ilmiah? Bagaimana cara menulis karya ilmiah? Untuk mengetahuinya, simak materi berikut dengan seksama. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Menyusun karya tulis ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Di samping penulis harus menguasai keterampilan dan penguasaan bahasa yang baik dan benar, diperlukan pula pemahaman kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan persyaratannya. Serta penulis harus mampu menyajikan menggunakan format tertentu yang sudah baku. Karya ilmiah tentang konservasi alam. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Berdasarkan hal tersebut, karya ilmiah memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. 2. Menampilkan sejauh mana pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. 3. Menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam karya tulis yang utuh. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Kata dan kalimat digunakan tidak boleh bermakna ganda. Artinya, makna dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Karya ilmiah harus bersifat logis, objektif, sistematis, dan jelas. Logis artinya karya tulis tersebut dapat diterima oleh akal atau pikiran dan dapat dibuktikan secara terapan ilmu pengetahuan. Objektif artinya karya tulis tersebut sesuai fakta, dijelaskan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi. Sistematis artinya disajikan dengan cara yang teratur sesuai aturan penulisan. 4. Jelas artinya berbahasa lugas, efektif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual.
Karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan sesuatu yang sangat penting. Penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul masalah. Masalah yang ada dibahas atau dijawab melalui kegiatan penelitian. Jawaban ilmiah dapat diperoleh melalui sumber-sumber informasi yang mendukung jawaban. Pada akhir penulisan karya ilmiah selalu dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif pembuatnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Adapun menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Artikel ilmiah sering disamakan dengan makalah. Perbedaan makalah dengan artikel ilmiah adalah objek penelitiannya. Makalah disajikan dalam bentuk yang sederhana, tetapi tetap mengacu pada kaidah tata cara menulis yang baku. 3. Paper. Paper merupakan salah satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Tak jarang, dosen memberikan tugas kepada para mahasiswanya untuk membuat paper. Konten yang disajikan paper mirip artikel ilmiah. Bedanya, dalam paper tidak ada tata cara menulis tertentu seperti bab dan subbab. Paper biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademis hasil studi atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif, yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya. Skripsi juga merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar strata 1 atau S1 atau sarjana bagi yang menempuh jalur skripsi. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian yang biasanya dilakukan setelah persyaratan akademis lainnya, seperti satuan kredit semester atau SKS telah terpenuhi. 5. Tesis. Tesis merupakan jenis karya ilmiah yang mirip skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister. Jika skripsi ditulis berdasarkan pendapat subjektif dilandasi teori yang berlaku, tesis ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. Tesis juga bisa berupa pembuatan produk baru seperti media pembelajaran atau semua hal terkait jurusan yang dipilih. 6. Disertasi. Dalam jenjang pendidikan, ada 3 strata, yaitu strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, dan strata 3 atau S3. Jenjang S1 dan S2 secara berurutan diwajibkan untuk menciptakan karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. Sementara itu, bagi mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor atau doktor.
Di luar negeri, gelar ini menggunakan predikat internasional yaitu PhD. Dalam penulisan disertasi harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan si penulis. Struktur karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu bentuk tulisan yang seringkali digunakan dalam dunia akademik, penelitian, dan sains. Struktur karya tulis ilmiah yang baik dan benar adalah hal yang sangat penting agar menghasilkan karya tulis yang dapat diterima oleh para pembaca dan dapat dipublikasikan secara luas. Berikut penjelasan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian awal terdiri dari 1. Judul. Judul adalah bagian pertama dari sebuah karya tulis ilmiah. Judul harus singkat, jelas, dan mengandung kata kunci yang relevan dengan topik yang dibahas. Judul yang digunakan harus menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari karya tulis ilmiah. Judul yang baik memakai kata-kata tidak lebih dari 12 kata. Dalam menyusun judul, hindari pemakaian kata kerja pada awal judul. Jangan memakai kata singkat atau akronim. 2. Nama penulis dan afiliasi. Nama penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar, terdiri atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nama depan dan nama belakang wajib diisi. Nama dengan satu kata ditulis 2 kali pada nama depan dan nama belakang. Afiliasi ditulis nama institusi tempat belajar atau bekerja. 3. Abstrak. Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Abstrak terdiri atas 150 sampai 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. 4. Kata kunci. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata kunci merupakan kata-kata yang sering muncul dalam badan artikel. Dapat berubah kata-kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata. Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi. Pencarian judul penelitian dan abstrak dapat dipermudah dengan kata kunci tersebut. Struktur karya tulis yang kedua adalah bagian inti, yang terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan latar belakang dan konteks dari topik yang dibahas. Pendahuluan menjelaskan masalah yang akan diselesaikan, tujuan penelitian, dan relevansi dari topik yang dibahas. Pendahuluan juga berisi hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pada pendahuluan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang adalah bagian tulisan yang berisi alasan penting pembahasan masalah atau alasan yang mendorong pemilihan topik dari karya tulis ilmiah tersebut. Alasan dari latar belakang tidak boleh bersifat subjektif menurut pendapat penulis, namun harus berupa uraian objektif yang dilengkapi dengan alasan teoritis dan bukti faktual. 2. Rumusan masalah.
Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah singkat dan padat, tidak lebih dari satu paragraf, serta berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian singkat dan jelas tentang maksud yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian mengemukakan kegunaan yang dapat diperoleh apabila tujuan penelitian sudah tercapai. Bagian inti yang kedua adalah kerangka teori. Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian atau mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori juga disebut landasan teori atau kajian pustaka. 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian biasanya menguraikan mengenai cara-cara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang ada di dalamnya, mencakup subjek penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data. Di dalam metode penelitian memiliki hal penting yang harus dipahami, yaitu mengenai proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitian, tetapi berbeda dengan berbagai definisi di dalamnya. Metode penelitian yang paling sering digunakan ada dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisis dan pendeskripsian terhadap masalah. Adapun metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisis terhadap angka, tabel, hingga statistik. Bagian metode penelitian dapat membahas hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan sangat menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian biasanya meliputi tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat dari masalah, dan ruang lingkup pengujian masalah. 2. Definisi konsep dan operasional variabel. Setelah menentukan jenis metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep bisa dipahami konsep tentang variabel penelitian. Sementara itu, untuk operasional variabel dapat diartikan sebagai penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dari variabel yang akan diteliti. 3. Populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, penelitian dapat menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sampel penelitian yaitu sebagian subjek penelitian yang akan diteliti. 4. Jenis sumber dan teori pengumpulan data. Peneliti dapat menentukan jenis sumber dan teori pengumpulan data. Bagian ini dapat diuraikan secara lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian dan cara mengumpulkan data untuk penelitian. 5. Teknik analisis atau pengujian data. Bagian terakhir dari metode penelitian yaitu teknik analisis atau pengujian data. Pada bagian ini, karya ilmiah berisi penjelasan mengenai cara mengolah sekaligus cara menganalisis data dalam penelitian yang dilakukan. Bagian inti yang keempat adalah pembahasan.
Di bagian pembahasan, penulis membahas secara tuntas permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah. Di bagian pembahasan, penulis harus memaparkan fakta-fakta yang memperkuat tulisan. Bagian pembahasan berisi kajian referensi beberapa atau banyak penulis yang mendukung gagasan yang penulis sampaikan. Di bagian ini, asumsi pribadi penulis diminimalkan. Artinya, asumsi yang penulis buat harus ada kajian literatur ataupun referensi sebelumnya. 5. Simpulan dan saran. Di dalam simpulan terdapat pembuktian singkat mengenai kebenaran hipotesis untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam penelitian yang sudah ditentukan. Sementara itu, pemahaman peneliti tentang perspektif dari hasil penelitian dapat dituliskan sebagai saran yang berguna untuk para peneliti selanjutnya atau penelitian selanjutnya. Struktur karya tulis ilmiah yang ketiga adalah bagian akhir yang terdiri dari yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka harus diatur dengan format yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit yang akan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Gelar yang dimiliki pengarang tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru, nama pengarang yang kedua, dan seterusnya tidak ditulis lengkap, tetapi diganti dengan garis lurus tengah atau bukan garis bawah sepanjang 14 ketukan. Jika daftar rujukan menggunakan artikel jurnal penelitian, biasanya harus mencantumkan informasi lengkap seperti volume dan nomor terbitan. Perhatikan contoh penulisan daftar pustaka berikut ini. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran dalam karya ilmiah biasa dikatakan sebagai salah satu komponen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi spesifik kepada pembaca. Sederhananya, lampiran adalah berkas-berkas atau dokumen pendukung karya ilmiah. Lampiran tidak hanya pada karya ilmiah. Ragam bahasa karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat 2 kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan, yaitu kaidah umum dan khusus. Kaidah umum merupakan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik ejaan maupun penulisan yang berlaku secara umum. Sementara kaidah khusus merupakan kaidah kebahasaan terkait penulisan yang sudah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan penulis karya ilmiah. Ada banyak jenis karya ilmiah, salah satunya adalah artikel ilmiah. Sebagai karya ilmiah, penulisan artikel ilmiah juga harus menggunakan ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang digunakan pada karya ilmiah adalah ragam baku tulis. Bahasa baku adalah bahasa standar yang digunakan dalam kalangan ilmiah.
Ada kaidah-kaidah yang perlu dipenuhi dalam penulisan tersebut, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ragam bahasa ilmiah memerlukan bahasa yang pertama, objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Objektif merupakan keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Objektif juga dapat diartikan sebagai pernyataan ilmiah dalam suatu karya yang didasarkan fakta dan data. Dalam mempertahankan objektivitas dari karya ilmiah, maka digunakanlah kata pasif dalam penulisannya. Sementara kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah menggunakan kata ganti yang menunjukkan orang tersebut sebagai pelaku kegiatan, misalnya peneliti. 2. Reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 3. Bermakna denotatif. Bermakna denotatif artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah tidak mirip menulis artikel non-ilmiah pada umumnya. Menulis karya ilmiah berarti membuat penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah ditulis untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan penelitian atau kajian literatur, termasuk pengalaman yang sudah pernah dialami oleh peneliti. Karya ilmiah disusun menggunakan metode tertentu. Berikut langkah penyusunan karya ilmiah. 1. Menentukan topik atau tema penelitian. Topik merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas karya ilmiah. Penentuan topik sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Topik adalah bidang medan atau lapangan masalah yang akan digarap dalam karya tulis atau penelitian. Tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Pemilihan topik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain merumuskan tujuan, menentukan topik, dan penelusuran topik. Topik yang memang masih terlalu luas harus dibatasi dengan tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, isu-isu yang masih hangat. 2. Peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. 3. Sesuatu atau benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama. 4. Pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. 2. Membuat outline atau kerangka karangan. Menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat kalian melakukan penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang ditentukan. Outline tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cakupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama
atau judul dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Langkah ini penting dilakukan supaya karya ilmiah kalian memiliki haluan atau pedoman yang jelas. 3. Mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat mulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak ataupun elektronik. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. Penulis dapat mencari bahan referensi dari jurnal, disertasi, manuskrip, atau karya terpercaya dan berkualitas lainnya. Pada prinsipnya, mencari bahan literatur jangan hanya terpaku pada satu sumber rujukan. Peneliti harus membuka diri untuk mencari referensi di tempat yang lain dengan metode berbeda agar sumber rujukan tulisan semakin beragam. 4. Penulisan karya ilmiah. Setelah mengumpulkan bahan karya ilmiah, selanjutnya mengembangkan kerangka penulisan karya ilmiah tersebut menjadi paragraf-paragraf pengembangan. Pengembangan paragraf harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihan kata dalam setiap kalimat dalam paragraf. 2. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling mendukung. Atau tidak ada kalimat sumbang yakni tidak mendukung ide pokok dalam paragraf. 3. Setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. 4. Bahasa yang digunakan mengikuti kaidah yang berlaku. 5. Ejaan dan tanda baca harus diperhatikan dan ada keterpaduan antar paragraf. Karya ilmiah didasari oleh hasil pengkajian yang sistematis. Dalam penulisannya digunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul. Jawaban ilmiah diperjelas dengan ketersediaan bahan pustaka yang melengkapi teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan. 5. Revisi, penyuntingan, dan evaluasi. Revisi berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, atau penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kegiatan yang dapat Anda lakukan adalah membaca ulang seluruh draft, berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan dengan teman, serta merevisi dengan memperhatikan reaksi dan komentar masukan. Tahap penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki tulisan dari berbagai aspek, baik isi maupun kebahasaan. Proses penyuntingan ini meliputi beberapa unsur, yaitu teknik penulisan, yaitu sistematika, ejaan dan tanda baca, kalimat, paragraf, bahasa, dan isi. Setelah melalui proses penyuntingan ini, penulis mulai merevisi karya tulisnya. Pada tahap evaluasi, kalian harus memeriksa kembali hasil tulisan, menyeleksinya, dan menyesuaikan dengan fokus tulisan. Mungkin ada hal yang perlu atau tidak perlu ditambahkan. Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal peka sehingga perlu dipilah kata-kata atau kalimat yang sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Menyajikan karya ilmiah. Setelah melakukan penelitian, peneliti harus mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Komunikasi hasil penelitian adalah hal yang penting dalam metode ilmiah. Sebab hal tersebut merupakan media komunikasi antara penelitian terhadap ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat.
Dalam memaparkan penelitian kepada orang banyak dan awam, penyajian penulisan harus lengkap, lugas, dan tidak membingungkan. Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah dibuat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Secara lisan dapat dilakukan dengan seminar hasil penelitian. Sedangkan secara tulisan dapat berupa jurnal ilmiah maupun laporan penelitian tertulis. Karya ilmiah dapat disajikan melalui seminar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seminar merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, yaitu guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar bermanfaat untuk memperdalam ilmu dan menyampaikan pendapat secara lisan sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah. Ketika menyajikan seminar, penulis perlu mempersiapkan paparan materi karya ilmiah. Paparan berfungsi sebagai alat komunikasi visual untuk menyampaikan ide atau gagasan hasil dari simpulan karya ilmiah. Paparan karya ilmiah dapat berbentuk salinida, yaitu tayangan yang menampilkan teks, gambar, suara, atau video digunakan untuk keperluan presentasi. Oleh karena itu, penyaji harus membuat paparan sebagai sarana untuk menyajikan karya tulis ilmiah. Agar penyajian karya tulis ilmiah dapat dengan mudah dicerna oleh peserta seminar, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, salin dia yang sederhana, menarik, dan mempunyai komposisi warna yang baik. Salin dia adalah sarana komunikasi visual antara pemateri dan pemirsa. 2. Alur paparan yang logis dan sistematis. 3. Fokus pada pesan dalam salin dia. 4. Penyajian setiap halaman salin dia cukup ringkas. Pesan di dalam salin dia harus dapat dibaca oleh pemirsa yang duduk di bangku bagian belakang. Susunan kalimat atau frasa yang ringkas dengan urutan huruf atau font yang sesuai. 5. Mengatur jumlah salinda agar durasi paparan tidak melebihi waktu yang disediakan. Durasi untuk penyajian paparan sekitar 30 menit. 6. Paparan sesuai kaidah penyajian karya ilmiah atau sesuai dengan sistematika dan bahasa baku. Demikianlah materi bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. SMK Negeri 1 Surabaya, kuat, kompeten, ulet, adaptif, akuntabel, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.